Halo teman-teman semua, saya Reslin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah model pembelajaran yang diampuh oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Nah teman-teman, untuk judul materi pada video ini yaitu model pembelajaran tipe inquiry. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama di video ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari model pembelajaran tipe inquiry. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inquiry adalah penyelidikan. Sehingga dapat kita katakan bahwasanya inquiry ini adalah memeriksa dengan teliti dan cermat. Namun dalam konteks mengajar, inquiry ini adalah cara menyadari apa yang telah dialami sebelumnya. Selain dari hal yang tadi, kita dapat mengetahui pengertian model inquiry dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mulyasa pada tahun 2003, beliau mengatakan bahwasanya model ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang aktif dan mampu mengarahkannya untuk menyadari apa yang telah dialami selama ini. Dan yang kedua, menurut Suryo Subroto pada tahun 2002, model ini merupakan perluasan dari proses discovery learning yang digunakan secara mendalam. Hal ini berarti proses dari inquiry ini mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi. Misalnya, merumuskan masalah, merancang eksperimen dan melaksanakan, mengumpulkan data dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan dari masalah tersebut. Dan yang ketiga, menurut Roystiah pada tahun 2001, model ini merupakan teknik ataupun cara yang digunakan guru untuk mengajar, di mana guru hanya membimbing siswa yang ditugaskan untuk meneliti suatu masalah dengan petunjuk dan langkah kegiatan yang jelas. Nah, setelah kita mengetahui apa yang menjadi pengertian dari model inquiry ini, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana karakteristik dari model pembelajaran inquiry ini. Karakteristik yang pertama adalah inquiry lebih menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal. Nah, di dalam hal ini maksimalnya itu karena siswa itu yang menentukan dan merumuskan. Jadi pembelajaran itu lebih monoton kepada siswa. Karakteristik yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis. Artinya pembelajaran itu bersifat sistematis yang bertahap. Bukan hanya pola pikirnya, tetapi pembelajaran itu juga bersifat tahap-tahapan, melalui tahap-tahapan, mulai merumuskan masalah sampai menarik kesimpulan. Bukan hanya itu, dalam proses inquiry ini juga dapat mengembangkan pengembangan intelektual siswa, yang mana pengembangan intelektual ini merupakan bagian dari proses mental. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui karakteristik dari model inquiry ini, selanjutnya kita akan mempelajari prinsip-prinsip model inquiry ini. Yang pertama, prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual. Nah, di sini keberhasilan dari proses pembelajaran yang menggunakan model inquiry ini bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat menguasai materi pembelajaran, akan tetapi sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. Prinsip kedua adalah prinsip bertanya. Nah, dalam hal ini, kemampuan guru untuk bertanya pada setiap langkah inquiry sangat diperlukan, baik pertanyaan untuk melacak maupun menguji kemampuan. Prinsip ketiga adalah prinsip belajar untuk berpikir. Di dalam prinsip ini akan dituntut pada proses pengembangan potensi seluruh otak, baik otak kiri, otak kanan, maupun otak reptil, otak limbik, maupun otak neokorteks. Yang selanjutnya,
Langkah-langkah model pembelajaran tipe inquiry. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan. Jadi, orientasi dalam pembelajaran ini berupa pengenalan masalah yang diberikan guru kepada siswa. Yang kedua, merumuskan masalah, di mana merumuskan masalah ini hendaknya dirumuskan oleh siswa itu sendiri, dan masalah itu dikaji adalah masalah yang mengandung jawaban yang pasti, dan konsep-konsep dalam masalah tersebut merupakan konsep-konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh si siswa. Langkah ketiga adalah mengajukan hipotesis. Hipotesis di sini merupakan jawaban sementara dari masalah tersebut. Jadi, besar kemungkinan hipotesis di sini menjadi jawaban yang tepat pada langkah terakhir. Langkah keempat adalah mengumpulkan data. Data di sini baik data yang diperlukan maupun data-data yang mendukung pada masalah tersebut. Langkah kelima adalah menguji hipotesis. Di dalam hal ini, menguji hipotesis ini bertujuan untuk memeriksa hipotesis itu apakah dia menghasilkan hasil yang baik atau tidak, dan memeriksa apakah jawaban dari tadi itu layak ataupun logis untuk diperkirakan. Langkah keenam adalah merumuskan kesimpulan. Di dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan yang berupa jawaban dari data-data tadi yang diperoleh. Selanjutnya kita akan melihat apa yang menjadi kelebihan dari model pembelajaran tipe inquiry ini. Kelebihan pertama adalah siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang telah disediakan. Nah, di dalam konteks ini, siswa dapat berpartisipasi aktif itu karena di dalam hal untuk menganalisis ataupun menyelidiki masalah itu, yang berperan lebih banyak kepada siswa, baik dari mengumpulkan data ataupun merumuskan masalah sampai menarik kesimpulan, yang bekerja hanyalah siswa. Kelebihan yang kedua adalah menanamkan dan menumbuhkan rasa sikap inquiry. Rasa sikap inquiry yaitu rasa yang bersifat penyelidikan. Di dalam penyelidikan itu juga ada rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Kelebihan ketiga adalah memberikan wahana interaksi. Nah, di dalam hal ini interaksi antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru juga. Jadi, di dalam interaksi ini juga ada penggunaan bahasa Indonesia. Bukan hanya adanya interaksi, tetapi siswa akan terlatih menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Kelebihan yang keempat adalah materi yang disajikan dapat mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi dan lebih lama membekas karena dilibatkannya dalam proses menemukan sesuatu. Selanjutnya adalah kekurangan model inquiry. Yang pertama, untuk materi tertentu, waktu yang tersita akan lebih lama. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.